Shalom, perkenalkan nama saya Fajarul Lubis, NIM saya 111910803, Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi kriteria tugas saya dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang sistem nilai tukar. Pengertian dari nilai tukar itu. Nilai tukar mata uang adalah, atau yang sering disebut dengan istilah kurs, adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan 1 rupiah terhadap 1 US dollar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut, diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap mata uang domestik rupiah sebesar 8.500. Apabila nilai tukar 1 US dollar berubah menjadi harga 9.000 rupiah, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau yang biasa disebut dengan depresiasi. Sebaliknya, apabila nilai tukar 1 US dollar berubah menjadi sebesar 8.000 rupiah, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau yang biasa disebut dengan apresiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar yang dipakai oleh beberapa negara di dalam dunia. Satu, sistem nilai tukar yang pertama, sistem nilai mengambang bebas. Yang kedua, sistem float terkelola. Yang ketiga, sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, pemerintah dan bank sentral tidak melakukan intervensi dalam pasar valuta asing. Hubungan antara pemerintah dan bank sentral di sisi pasar mata uang dan di sisi lain hampir mirip dengan hubungan antara pasar valuta asing dan pasar saham. Pemerintah dapat mengendalikan pasar saham untuk mencegah penipuan, tetapi harga saham itu sendiri dibiarkan mengambang di pasar. Sistem nilai tukar mengambang bebas adalah konsep teoritis yang dalam penerapannya pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi di pasar mata uang agar dapat memengaruhi sistem nilai tukar itu. Dengan kata lain, melalui sistem ini kecenderungan suatu mata uang mengalami apresiasi ataupun depresiasi relatif terhadap mata uang lainnya akan sangat tergantung pada minat pasar untuk memegang mata uang yang bersangkutan tanpa adanya pembatasan maupun intervensi secara langsung dari pihak-pihak tertentu, termasuk intervensi langsung dari pemegang otoritas moneter suatu negara. Jadi dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya akan dibiarkan mengambang bebas, dalam arti fluktuasinya dilakukan bebas tanpa dibatasi atau dikendalikan secara langsung. Contoh sistem nilai tukar mengambang bebas adalah Amerika Serikat melakukan intervensi hanya sedikit, sehingga gagasan utama nilai tukar mengambang bebas mendekati apa yang sebenarnya ada di Amerika Serikat. Nilai tukar mengambang atau nilai tukar berfluktuasi adalah jenis sistem nilai tukar di mana nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi secara sesuai dengan pasar yang valuta asing. Mata uang yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang dikenal sebagai mata uang mengambang, atau dolar adalah contoh mata uang yang mengambang. Sistem nilai tukar yang kedua, sistem float terkelola. Pemerintah dan bank sentral berupaya untuk intervensi dengan cara menurunkan atau menaikkan nilai tukar mata uang dengan menjual atau membeli mata uang negara sendiri. Nilai tukar mata uang yang bergerak bebas mengambang, tetapi pemerintah melakukan intervensi sistem nilai tukar. Intervensi pemerintah atau bank sentral dalam sistem nilai tukar mengambang disebut managed float. Negara-negara yang menerapkan sistem nilai tukar
mengambang dari setiap saat berkeinginan melakukan intervensi di pasar mata uang dalam upaya melakukan intervensi menurunkan dan menaikkan harga mata uang negara itu sendiri. Biasanya tujuan dari intervensi semacam ini adalah untuk menghindari perubahan signifikan yang tiba-tiba terjadi dalam nilai mata uang suatu negara. Intervensi seperti ini kemungkinan hanya berdampak kecil jika ada pada sistem nilai tukar itu. Contoh dari sistem nilai tukar float terkelola seperti ditetapkan bahwa kurs boleh naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah kurs yang telah ditentukan. Apabila ternyata kurs naik melebihi 1%, maka pemerintah akan menjual cadangan devisa. Dan bila ternyata kurs turun melampaui 1%, pemerintah akan membeli kelebihan devisa. Semua ini dilakukan pemerintah dengan tujuan agar kurs kembali ke tingkat yang telah ditentukan. Sistem nilai tukar yang ketiga adalah sistem nilai tukar tetap, di mana nilai tukar tetap adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah atau bank sentral yang mengikat nilai tukar mata uang resmi suatu negara dengan mata uang negara lain atau harga emas. Tujuan dari sistem nilai tukar tetap adalah untuk menjaga nilai mata uang dalam rentang yang sempit. Dalam sistem ini, nilai tukar tetap atau nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ada beberapa mekanisme yang melaluinya nilai tukar tetap dapat dipertahankan. Bagaimanapun, sistem untuk mempertahankan nilai tukar ini sesuai sistem nilai tukar tetap memiliki beberapa fitur penting. Pola penting dalam nilai tukar tetap yaitu: yang pertama, tujuan dari sistem nilai tukar tetap adalah untuk menjaga nilai mata uang dalam rentang yang sempit. Yang kedua, nilai tukar tetap memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir dan importir serta membantu pemerintah mempertahankan inflasi yang rendah. Yang ketiga, banyak negara industri yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang pada awal tahun 1970-an. Contoh dari sistem nilai tukar tetap ini adalah: praktek ini telah dimulai untuk negara-negara pada awal tahun 1970-an, sementara negara berkembang melanjutkan sistem tarif tetap dalam perjanjian Bretton Woods, menyerukan agar nilai setiap mata uang yang ditetapkan relatif terhadap mata uang lainnya. Mekanisme untuk mempertahankan suku bunga ini bagaimanapun adalah dengan intervensi oleh pemerintah dan bank sentral di pasar mata uang. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.